Selamat pagi mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Untuk segera kita mulai perkuliahan minggu ke-11 ya. Baik, kita mulai saja. Minggu ini kita membahas tentang backup rekaman CCTV ya, atau backup data ya. Jadi setelah direkam ya, baik menggunakan kamera yang menggunakan infrared ya, maupun tidak ya. Kemudian baik itu sudah dilengkapi dengan dynamic noise reduction ya, di posisi yang sudah kita tentukan dan sebagainya. Nah, saatnya kita membackup rekaman CCTV ya, atau membackup data CCTV. Baik, kita masuk ke materi. Jadi fungsi backup rekaman CCTV. Backup rekaman CCTV itu merupakan hal penting yang dilakukan jika ingin mengambil data rekaman yang akan dijadikan satu barang bukti ya, bisa jadi karena ada suatu kejadian menjadi barang bukti ya. Ketika terjadi suatu, contohnya kejahatan misalkan ya, ini menjadi bahan penting ya. Dan ini tidak boleh hilang karena harus menjadi barang pembuktian ya. Kemudian arsip suatu perusahaan harus dilakukan setiap minggu sekali atau sebulan sekali. Bisa jadi sebuah perusahaan yang memantau pelayanan di masyarakat ya, atau memantau proses teller atau proses pembayaran di sebuah toko misalkan ya, untuk menjadi arsip dalam proses melayani nasabah, mungkin kalau di bank, melayani konsumen mungkin kalau di toko-toko ya, mungkin mall untuk kasir ya. Nah, ini penting ya, menjadi arsip ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu hal bisa menjadi yang atas ini ya, menjadi barang bukti ya, ketika terjadi suatu kejadian ya. Nah, ini penting sekali menjadi bahan data ya, backup data. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, media backup rekaman CCTV bila menggunakan AVR ya, audio video recorder, itu biasanya hard disk ya. Jadi kita kalau punya DVR atau ya, digital video recorder, itu biasanya di dalamnya sudah ada hard disk ya, yang akan aktif 24 jam. Nah, jadi biasanya disimpan dalam bentuk hard disk. Jadi hard disk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada komputer. Perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpanan data atau alat untuk membaca data yang ada di komputer atau yang tersimpan di komputer.
hard disk dapat juga disebut sebagai memori komputer ya. Jadi penyimpanan ya atau memori ya. Ini menyimpan data ya. Nah, ini bisa menggunakan hard disk. Kemudian perangkat ini memiliki sifat yang non volatil. Memori ya, non volatil memori yang artinya data pada memori tersebut tidak akan hilang walaupun perangkat komputer dimatikan. Jadi kalaupun komputer di off ya, di nonaktifkan atau tidak dinyalakan, data itu masih tersimpan di dalam hard disk. Nah, untuk hard disk memang metode penyimpanannya itu menggunakan sistem magnetik ya. Jadi di dalam magnet itu ada istilahnya gelombang sinus ya, atau ada positif negatif ya dalam bentuk magnetik ya. Jadi kalau di kaset itu dalam bentuk gelombang juga ya. Kemudian bisa dibaca ulang juga bermula dari gelombang ya. Pengertiannya gelombang magnet ya. Nah, di dalam hard disk itu juga dalam penyimpanannya itu menggunakan magnet juga. Jadi gelombang magnet yang tersimpan di dalam hard disk ya. Nah, ini mirip-mirip dengan media simpan pita kaset ya. Dalam pita kaset itu juga menggunakan magnet juga ya. Nah, dalam pembacaannya pun juga sama. Di dalam hard disk itu ada head ya, atau pick up yang akan membaca magnet yang tersimpan untuk membaca ulang data yang sudah tersimpan ya. Demikian juga kalau kita masih ingat pita kaset ya, ada pita dan head ya, atau pick up yang akan membaca magnet untuk didapatkan kembali data ya, mungkin data lagu ya kalau pita kaset. Nah, kalau hard disk itu diperoleh adalah data digital ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ketika menyimpan data di hard disk, data akan secara otomatis tersimpan dengan rapi pada pola platter ya. Jadi di dalam hard disk itu ada piringan yang keras ya, maka disebut hard disk ya, yang menggunakan pola platter atau piringan ya. Jadi di dalamnya itu ada piringan bentuk melingkar gitu ya. Nah, itu istilahnya pola platter. Data-data yang tersimpan tersusun secara konsentris dan melingkar. Hal tersebut dapat juga disebut sebagai track ya. Dalam hard disk ada beberapa track. Di setiap track akan dipecah lagi menjadi beberapa area kecil yang disebut sektor ya. Jadi di dalam hard disk ada pola melingkar yang disebut track. Di dalam track itu ada istilahnya sektor. Nah, dalam sektor itulah tersimpan data-data. Kemudian di dalam hard disk terdapat suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat menyimpan pada peta informasi dari seluruh data sektor ya. Jadi biasanya menjadi atau terbagi dalam persentase ya, 100%. Namun dalam kenyataannya ya ribuan sektor ya, ribuan bagian. Sehingga sektor ini menjadi penting karena di tempat sektor inilah diletakkan data ya. Kemudian peta tersebut dapat mengetahui sektor mana saja yang telah digunakan dan sektor mana saja yang masih kosong. Ini memang dipetakan ya, dicatat atau direkam peta-peta atau tempat-tempat sektor mana yang sudah terisi dan belum. Berikutnya nomor 3, sistem operasi peta tersebut
tersebut disebut file allocation table atau FAT. Pada saat komputer ingin menyimpan data atau informasi baru, maka sistem tersebut akan melihat peta dahulu guna mencari sektor yang kosong. Nah, ini juga menjadi dasar komputer itu bisa memetakan file yang akan disimpan dan file yang area yang tersedia ya. Jadi file yang mau disimpan berapa giga, kemudian sektor yang ada kapasitasnya berapa gitu. Bila tidak terpenuhi, tidak tercukupi, maka komputer akan bilang hard disk not insufficient ya. Insufficient itu enggak cukup ya. Karena komputer mengetahui kapasitas tersisa, sektor tersisa berapa, kemudian file yang mau disimpan berapa ya. Sehingga kalau tidak mencukupi media tempat penyimpanannya, maka komputer akan menyampaikan bahwa media tidak cukup untuk menyimpan data yang akan disimpan. Ya. Nah, ini ya. Maka dengan sistem tersebut akan melihat peta dahulu guna mencari sektor yang kosong. Ya. Kalau penuh ya tidak bisa ya. Setelah itu, ini yang nomor 4 ya. Setelah itu sistem akan menginstruksikan read and write head untuk berpindah dan melewati plater guna menemukan tempat atau lokasi yang tepat, tempat tersedia. Kemudian data akan tersimpan di lokasi tersebut. Ya. Jadi bisa jadi penyimpanan itu ada sektor, misalkan 10 sektor, ternyata sektor ke-5 dihapus sehingga kosong. Sehingga dari 10 sektor itu ada sektor 5 yang kosong. Nah, ini juga dicatat sebagai tempat untuk menyimpan data baru lain yang akan disimpan atau data baru yang akan disimpan. Nah, itu ya. Nomor 5, untuk membaca atau melihat informasi, proses yang dilakukan sama dengan proses penyimpanan. Ya. Jadi saat direkam bagaimana, maka saat dibaca akan menggunakan cara yang sama. Atau bagaimana saat direkam, begitulah cara membaca kembali. Ya, seperti itu ya. Namun proses dilakukan secara terbalik ya. Jadi bagaimana data direkam dengan cara yang sama, data itu dibaca kembali. Di mana sektor yang dicari adalah sektor yang berisi informasi. Jadi kalau misalkan Anda sering install ya, hard disk itu kalau sudah dipartisi, misalkan 2 buah partisi, CD install, maka ada 1 buah folder baru muncul ya. Jadi disk 0 di 1, lalu ada lagi disk logic misalnya, disk logic. Nah, disk logic ini akan menyimpan data-data dari sektor-sektor yang ada di dalam hard disk, mana yang terisi dan mana yang kosong, sehingga disk logic ini akan memberikan informasi ke Windows hard disk mana atau bagian mana di bagian hard disk yang masih kosong dan bagian mana saja di bagian hard disk yang sudah penuh ya. Nah, itu biasanya kalau kita biasa install lalu memformat partisi, nah hard disk dibagi 2, nanti biasanya muncul disk baru yang isinya adalah data ya, logic ya, data logic. Nah, informasinya ada di sana. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang media yang lain selain hard disk adalah flash disk ya, ini yang paling umum mungkin ya. Tapi juga seringkali kita lupa ya, habis masang di komputer ya, ternyata lupa melepas ya, lupa mengambil lagi. Karena ya disk itu kecil ya, saking kecilnya akhirnya gampang lupa. Nah, banyak sekali media penyimpanan eksternal yang dapat menyimpan berbagai format data secara permanen yang beredar pada saat sekarang ini. Namun ada media penyimpanan yang berukuran kecil ya,
dan mampu menyimpan data dengan kapasitas yang cukup ya. Jadi memang tidak sampai ratusan giga atau sampai odotera. Namun sebagai media simpan sementara, flash disk ini cukup membantu ya. Jadi ukurannya kecil, kapasitasnya memang enggak banyak, tapi cukup untuk membantu kita menyimpan sementara data yang penting ya. Jadi biasanya flash disk ini memang bisa digunakan untuk menyimpan secara permanen juga sih. Tapi idealnya ini flash disk ini dipakai untuk media simpan sementara sebagai transit data untuk disimpan permanen di hard disk misalkan ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini permukaan komponen di dalam flash disk ya. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar ya. Cukup besar ya, bukan sangat besar ya, tapi cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputus, jadi dipasang, dilepas ya, dipasang lagi, direkam lagi, dilepas, kemudian dipasang lagi, dibaca lagi. Itu bisa ya. Jadi flash disk mampu menyimpan data secara permanen. Kemudian ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Nah, jadi kalau flash disk ya, ini menggunakan bahan-bahan semikonduktor ya, yang dimungkinkan untuk bisa menyimpan data ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Media backup yang lain ya. CCTV dapat menampilkan dan menyimpan semua kejadian pada suatu lingkungan. Backup rekaman CCTV merupakan hal yang penting yang harus dilakukan jika ingin mengambil data rekaman yang akan dijadikan sebagai barang bukti mungkin ya, atau arsip mungkin ya, ketika terjadi sebuah kejadian, misal kejahatan atau terjadi sesuatu hal gitu ya. Nah, backup rekaman CCTV dari PC ke hard disk driver ya, HDD. Nah, jadi gambar direkam kemudian disimpan ke hard disk ya. AVR juga sama seperti ini, atau DVR juga sama seperti ini ya. Digital video recorder ya. Kemudian berikutnya, nah ini DVR ya. CCTV dapat menampilkan dan menyimpan semua kejadian pada suatu lingkungan. Backup rekaman CCTV merupakan hal penting yang harus dilakukan ya. Nah, ini backup rekaman CCTV dari DVR ke SD card ya. Jadi objeknya direkam oleh CCTV lalu dimasukkan ke DVR ya, digital video recorder ya. Di dalamnya itu ada hard disk, ada flash disk, ada SD card yang mana bisa kita gunakan semuanya ya. Pakai hard disk bisa, pakai flash disk juga bisa. SD card pun sekarang juga bisa. Kita tinggal pilih mana yang mau digunakan. Umumnya sih DVR itu tersimpan di dalamnya. DVR itu ada hard disk ya, biasanya begitu. Lalu SD card, flash disk ya juga bisa, tapi biasanya untuk menyimpan temporary ya, atau sementara. Untuk disimpan ke yang lebih permanen, misalkan hard disk. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada juga backup rekaman CCTV ke Dropbox. Nah, kalau di hardware itu bisa disimpan di hard disk, flash disk atau memori ya. Nah, sekarang bisa atau umum bahkan ya disimpan di internet ya. Pengertian di internet itu sebuah cloud computing istilahnya, atau komputer yang bisa diakses
melalui jaringan internasional atau internet, ya. Dan banyak sekali perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan yang menyediakan media simpan untuk digunakan oleh user, ya. Bisa paling umum adalah Gmail, misalnya Gmail tuh kita biasa menggunakan email, kita bisa menyimpan data di sana. Kita sudah diberikan drive, ya, yang bisa disimpan, dan memang nggak banyak, ya, tapi sudah cukup lumayan, ya, sekitar 25 mega, ya, kalau nggak salah, atau 25 sekitar 25 megaan pokoknya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tombol pada bagian kontrol dari pilihan Live View, Source Selection Control, ya. Nah, ini bisa untuk menyimpan, ya. Jadi kita bisa menyimpan file hasil rekaman ini dengan menggunakan fasilitas di tombol ini, ya. Dan ini tentunya media simpannya ya di harddisk komputer, ya, sehingga kita bisa menyimpan di komputer kalau ini, karena ini aplikasinya di komputer. Kemudian sini, ya, menangkap gambar diam dari kamera menggunakan tombol pada bagian kontrol dari pilihan Live View, Source, ya. Ini menunya. Lalu ada pilihan Source Selection Control, ya. Lalu ada pilihan untuk menyimpan capture untuk menyimpan gambar diam, atau record untuk menyimpan video. Nah, ini pada aplikasi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, untuk bisa dihubungkan ke kamera, ya, webcam misalkan, ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk menyimpan media simpan dari gambar atau data rekaman CCTV, ya. Jadi kita tinggal klik tombol capture maka file gambar JPEG dari tampilan kamera yang tampil akan disimpan di direktori defaultnya webcam. Nah, itu, ya. Nah, ini biasanya masih di drive C ini, ya. Bisa dicari di folder di mana aplikasi webcam ini disimpan, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk pilihan merekam video, ya. Jadi klik tombol record, maka file video AVI dari tampilan kamera yang sedang tampil saat antara pertama kali menekan record hingga kedua kali menekan record akan disimpan di direktori defaultnya webcam XP ini, ya. Jadi klik pertama untuk merekam, ya, lalu klik kedua untuk menghentikan rekaman. Kalau capture ini sekali saja, ya, karena yang disimpan hanya gambar. Jadi nah, ini, ya, begitu diklik maka hanya satu gambar JPEG yang disimpan. Begitu diklik langsung kesimpan. Tapi kalau video kita harus melakukan dua kali penekanan pertama atau klik pertama untuk memulai simpan video, kemudian klik kedua untuk menghentikan, ya, perekaman video akan berhenti, gitu, ya. Jadi ada start, ada stop, ya, seperti itu. Nah, untuk DVR, ya, jika menu backup pada DVR dengan cara klik kanan pada tampilan monitor, kemudian pilih menu. Setelah menu pilihan, lalu menu export. Nah, begitu kita menampilkan menu pada DVR, ya, lalu kita pilih export untuk menyimpan, ya. Ini sudah, karena ini backup, ya.
backup, maka data akan disimpan di tempat yang berbeda dari harddisk yang ada di DVR. Ya. Tadi bisa kita simpan di DVR, tapi kalau DVR itu akan selalu mereplace ya. Jadi begitu penuh akan mengisi sektor berikutnya diisi lagi, sehingga menutup atau menghapus file yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah ini sebelum terhapus ya, karena proses perekaman di DVR memang otomatis replace, maka perlu kita backup. Jadi kita pilih menu, kemudian kita pilih export ya. Kemudian kita bisa lihat di sini tentukan channel kamera terpasang ya. Kemudian tentukan juga durasi rekaman pada kolom start time atau awal rekaman, dan end time atau akhir rekaman. Setelah itu klik set dan file rekaman sampai selesai. Nah, jadi akan tampilkan file yang diinginkan ya, sesuai dengan start time dan end time yang kita pilih. Ya, di sini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pastikan ketika memilih file rekaman, size ukuran file yang dipilih sesuai dengan ukuran kapasitas harddisk eksternal yang atau flash disk yang dipakai. Jadi kapasitas memori yang mau dipakai media backup itu harus cukup untuk menyimpan file yang akan disimpan ya, sehingga jangan sampai begitu dipilih kemudian ternyata media yang mau dijadikan tempat backup ternyata sudah penuh misalkan ya. Jadi itu akan membuat proses rekaman dibatalkan oleh sistemnya DVR ya, karena kapasitas memori yang tersedia tidak cukup untuk menyimpan memori yang atau data yang akan disimpan. Ya, ketika melakukan backup rekaman, pastikan format flash disk atau hard disk di eksternal menggunakan format FAT32. Ini biasanya begitu ya, karena untuk media simpan di DVR itu masih menggunakan format FAT32. Kemudian ini kalau menggunakan cloud computing ya. Jadi pengaturan network untuk rekaman cloud seperti diagram ya, ini ya. Dari kamera, DVR, router, ini berarti akses internet, lalu membuka aplikasi yang berhubungan dengan cloud computing ya. Alur jaringan menunjukkan koneksi antara perangkat dengan jaringan, yaitu DVR terkoneksi internet ya. DVR router internet. Kemudian DVR terhubung ke router yang terhubung ke internet di mana server Dropbox berada. Nah, ini baru terhubung ke akan bisa terhubung ke Dropbox kalau DVR ini connect ke internet ya. Nah, router ini bisa jadi dalam kantor itu ada router sendiri, di mana DVR itu biasanya bagian dari kantor, bagian dari lokal area networknya kantor. Nah, itu bisa akses internet. Nah, bisa digunakan untuk mengirim data ke Dropbox ya. Jadi dalam DVR bisa disimpan ke hard disk, bisa disimpan ke flash disk, bisa disimpan ke memori, juga bisa terhubung ke internet untuk menyimpan ke Dropbox. Nah, Dropbox ini adalah aplikasi di internet untuk menyimpan data. Nah, ini ya, DVR mengirim video streaming ke internet sehingga dapat terekam di Dropbox. Nah, dalam konteks ini ternyata saat streaming itu alokasi memori juga bisa dihubungkan ke Dropbox. Jadi Dropbox itu memfasilitasi akses
real time ya, untuk menyimpan video streaming hasil rekaman kamera untuk terhubung ke atau tersimpan ke memori yang ada di dalam Dropbox ya. Tapi ya harus bayar ya, jadi harus ada ongkosnya ya, ada biayanya. Dalam ini DVR menggunakan substream agar lebih ringan dan mengkonfigurasinya secara benar agar seimbang antara kualitas gambar dan besar file ya. Jadi Dropbox ini media untuk aplikasi ya, untuk menyimpan data walaupun dari DVR yang diambil secara streaming, itu bisa. Oke, saya kira cukup ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk minggu depan coba kita bahas lebih detail tentang Dropbox. Demikian hingga apa yang kita pelajari itu akan mengikuti perkembangan yang sedang berkembang yang ada gitu ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan bertanya melalui chat ya. Baik, kalau belum punya pertanyaan nanti bisa Anda sampaikan di grup WA kita ya, untuk kita diskusikan bersama-sama. Baik, selamat pagi, saya cukup sekian. Jaga kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, selamat pagi. Sekian dan terima kasih.